Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke pertemuan yang keempat ini ya. Mungkin sedikit materi yang akan Bapak sampaikan lagi gitu ya. Di dalam perkuliahan ini ataupun di dalam pertemuan ini. Nah, di sini ada pun operasi dasar ya di dalam sebuah apa namanya basis data gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman harus lebih familiar lah gitu ya, lebih familiar dalam menggunakan ataupun menjalankan perintah-perintah ya yang ada di dalam basis data nanti. Nah, nanti teman-teman eh, menggunakan bahasa yaitu MySQL. Nah, MySQL sendiri nanti banyak yang perlu teman-teman pahami, teman-teman pelajari yang pastinya gitu ya. Nah, di sini mungkin eh, apa namanya yang perlu teman-teman pahami sedikit ya, yaitu tentang operasi dasar ya di dalam sebuah basis data itu sendiri. Nah, yang pertama nanti teman-teman bisa belajar atau memahami bagaimana sih cara membuat database itu sendiri. Nah, database itu sendiri nanti eh, bisa menggunakan perintah create ya. Nah, jadi untuk saat membuka database itu pertama kali nanti teman-teman bisa membuat perintah yaitu create database. Kalau databasenya sudah ataupun belum dibuat gitu ya. Sorry, database-nya belum dibuat, berarti teman-teman harus meng-create terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah create database ataupun membuat database baru. Nah, apabila nanti di dalam eh, database sudah ada, nah berarti teman-teman tinggal menggunakan perintah use saja gitu ya. Use database-nya, apa nama database-nya kayak gitu. Kemudian ada lagi perintah untuk menghapus database-nya ataupun basis datanya gitu, gitu ya. Nah, menggunakan perintah drop database. Nah, kemudian kalau mau membuat tabel di dalam database nanti menggunakan perintah create table, nama tabelnya apa gitu ya dalam pembuatannya nanti. Nah, apabila ada kesalahan dalam tabel tersebut, nah gunakanlah perintah drop tabel. Jadi sebut nama tabelnya apa. Nah, untuk menginput isi record pada apa namanya file atau tabel gitu ya. Nanti menggunakan perintah insert. Nah, jadi nanti ada perintah insert into value apa gitu ya, isi dari tabelnya. Nah, kemudian ada perintah pengambilan data dari file gitu ya atau tabel yaitu menggunakan perintah select. Jadi nanti menggunakan select bintang apa gitu ya, nama tabelnya apa. Nanti di eh, tabel yang mau ditampilkan. Dan pengubahan data dari sebuah file atau tabel yaitu menggunakan perintah update. Misalnya nanti terjadi kesalahan dalam menentukan apa namanya atributnya, menentukan namanya ataupun tipe datanya, nanti gunakan perintah update kayak gitu. Dan untuk menghapus data dalam sebuah tabel atau file nanti menggunakan perintah delete seperti itu. Nah, di sini ada beberapa eh, penerapan ya, penerapan di dalam sebuah base data yang sering di ini ya, yang sering di apa namanya digunakan orang lain, seperti dalam sistem informasi kepegawaian kayak gitu ya. Nah, kepegawaian sendiri eh, mungkin kalau seperti yang Bapak bilang, kalau pegawainya cuman 3 orang, 2 orang mungkin gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita menggunakan basis data ya. Tapi bagaimana kalau pegawainya sudah misalnya ada 500 orang
sudah ada 2.000 orang gitu ya. Nah, itu kita perlu apa namanya, perlunya sebuah sistem informasi ataupun sebuah program aplikasi ya yang mampu menghandle apa namanya, dari kegiatan-kegiatan yang pastinya yang nanti akan membantu mempercepat proses administrasi yang pastinya seperti itu ya tujuan dari database itu sendiri. Jadi mungkin contohnya kayak kenaikan pangkat pegawai kayak gitu ya. Kemudian ada berapa jumlah karyawan yang sudah mau pensiun. Nah, itu semua harus didata gitu ya. Nah, dengan adanya sistem informasi yang baik, dengan adanya basis data yang baik, maka semua kemungkinan tadi bisa eh, apa namanya dipecahkan dengan cepat gitu ya. Misalkan nanti ada 2.000 pegawai misalnya gitu ya, ada 2.000 pegawai. Kemudian sistem harus bisa melacak nih, ada berapa pegawai yang 1 tahun lagi misalnya mau pensiun, sudah apa namanya sudah tua gitu ya, mau digantikan lagi. Nah, dengan adanya basis data tadi dapat diprediksi gitu ya, artinya 2 tahun ke belakang ataupun 3 tahun ke belakang sudah bisa diprediksi. Artinya sebuah organisasi, sebuah apa namanya perusahaan bisa bersiap gitu ya. Artinya bisa nanti ada 200 pegawai yang mau pensiun, berarti kan eh, suatu organisasi tersebut harus menyiapkan 200 karyawan penggantinya kayak gitu ya. Nah, jadi eh, dengan adanya sistem informasi semuanya bisa terlacak, bisa dipermudah gitu ya. Mungkin kalau secara konvensional prosesnya mungkin harus dicek dulu ya riwayatnya, dicek dulu apa namanya eh, diarsip gitu ya, arsip dicek apakah eh, apa namanya berapa jumlah pegawai yang mau pensiun, itu cukup memerlukan waktu yang sangat panjang, yang sangat lama gitu ya dalam prosesnya. Bayangkan ya kalau ada 2.000 karyawan harus kita buka filenya satu-satu gitu ya untuk mencari filenya. Tapi dengan adanya database yang baik, database atau sistem informasi yang baik, yang pastinya semua kegiatan tadi dapat dihandle gitu ya dalam apa namanya administrasi dalam perusahaan tersebut. Gitu. Mungkin masih banyak ya contoh-contoh lainnya ya. Mungkin juga melihat prestasi karyawan kayak gitu ya. Kemudian apa namanya perilaku pegawaian itu seperti apa gitu ya. Apakah dia sudah berapa kali dapat SP dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya pegawai tersebut sudah pernah mendapatkan SP1, SP2 gitu ya. Tiba-tiba kembali lagi ke SP1. Nah, itu karena manajemen sistem informasinya yang kurang baik gitu ya. Karena dia masih manual. Dengan ada sistem ini, dia sudah bisa merangkum, dia sudah bisa melacak daftar karyawan yang misalnya berperilaku kurang baik, mendapatkan SP1, siapa saja orangnya kayak gitu. Nah, itu dapat mempermudah dalam menganalisis sehingga keputusan yang diambil nanti akan tepat, akan mudah apa namanya diambil keputusannya kayak gitu ya. Mulai ada pergudangan. Nah, pergudangan ini sangat penting juga ya di dalam apa namanya database gitu ya. Karena dapat dipastikan banyak barang yang ada di dalam gudang, banyak proses bisnis, banyak alur yang perlu dilengkapi gitu ya. Contohnya di pertemuan sebelumnya kayak Bapak bilang eh, dalam pembelian parfum saat itu, nah itu kalau tidak memiliki sistem informasi yang baik, tidak memiliki database yang baik, maka tidak bisa apa namanya melacak ya, apakah itu barang terakhir kah, apakah itu barang yang apa namanya
stoknya sudah habis dan lain-lain seperti itu. Dan akuntansi juga perlu ya dalam perhitungan, misalkan debit, kredit, dan sebagainya gitu ya, menghitung suku bunga dan lain-lain. Itu diperlukan sebuah basis data yang baik kayak gitu. Di bank juga ya, nah di bank juga sangat di apa namanya dipakai gitu ya dalam basis data dalam pengolahan data-data nasabah gitu ya, contohnya seperti eh, berapa pinjaman bunga kah gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Dan ada rumah sakit juga. Nah, rumah sakit juga perlu ya adanya sebuah database. Jadi dengan adanya apa namanya eh, sistem informasi yang baik di dalam sebuah rumah sakit, nah itu yang pastinya dapat membantu kelancaran proses bisnis yang ada di rumah sakit tersebut. Contohnya kayak mungkin teman-teman mahasiswa sering melihat ya fenomena di rumah sakit, mungkin sering melihat misalnya antrian yang terlalu panjang, antrian yang terlalu lama. Nah, teman-teman di sini harus memikirkan hal tersebut ya, bagaimana meringkas, bagaimana mempermudah proses, misalnya proses pendaftaran dan lain-lain. Nah, itu harus kalian implementasikan kayak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya sistem yang baik nanti teman-teman bangun, yang teman-teman ciptakan gitu ya, itu nanti dapat bermanfaat. Contohnya di dalam rumah sakit itu sendiri kayak gitu. Yang terakhir mungkin pendidikan. Di sini mungkin teman-teman mahasiswa sudah merasakan ataupun sudah apa namanya terlibat langsung ya dalam proses input misalnya mata kuliah. Nah, itu mata kuliah seperti yang Bapak contohkan di pertemuan sebelumnya, jangan sampai saat kita login tidak boleh ada daftar mata kuliah dari prodi lain gitu ya yang kita input ataupun yang kita pilih, harus prodi kita sendiri kayak gitu. Nah, itulah gambaran yang perlu teman-teman pahami. Artinya dengan adanya contoh seperti ini, harapan Bapak, teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimanapun, kemanapun teman-teman pergi, teman-teman bisa menganalisis gitu ya kebutuhan sistem seperti apa. Cuman itu tadi ya, nanti dalam perkuliahan ini akan kita coba menggali potensi ataupun analisis teman-teman tentunya gitu ya dalam membuat sebuah database. Jadi tanpa sebuah analisis yang baik, tanpa apa namanya perancangan yang baik, maka teman-teman dapat dipastikan tidak bisa membuat database itu sendiri dengan baik dan benar seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.